sekalian saja membacakan kurikulum vitae Pater yang akan tentu saja memberikan banyak hal yang menarik dan tentu saja sangat berharga untuk kita dalami pada malam hari ini. Nama lengkap Pater Hieronymus Yosef Deirupa, dipanggil Pater Iron, lahir di ND 30 September 1980. Pendidikan beliau di Seminari Menengah Santo Yohanes Bergman, Todabelu, Mataloko, Ngada di Flores. Lalu Seminari Menengah Yohanes Bergman, Todabelu, Mataloko juga. Lalu studi di STF Driarkara, memperoleh gelar sarjana pada tahun 2007 dengan skripsi Akulah Kebenaran, Michael Henry tentang kebenaran Kristianitas. Kemudian 2007 sampai 2008 program bakalaureat dan diakonat di STF Driarkara. Lalu 2012 memperoleh S2 di Universitas Antonianum Roma dengan tesis Il Pozo dell'Uomo nel Mondo Secondo Martin Heidegger. Saya cuma tahu Martin Heidegger-nya saja. Nanti siap untuk pembacaan bahasa Italianya tuh. Apakah bahasanya udah tepat atau belum, Pater? Sangat top. Ini sudah seperti orang Itali nih. Oh gitu ya, Pater. Bellissimo, Pater. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, posisi manusia dalam dunia menurut Martin Heidegger. Nah, pada 2016, Pater Iron memperoleh S3 di universitas yang sama ya, Antonianum Roma, dengan judul disertasi, kali ini bahasa Inggris, The University of Being in the Philosophy of Martin Heidegger, John Duns Scotus Influence. Jadi pengaruh Duns Scotus pada Martin Heidegger, begitu ya kira-kira, Pater. Lalu 2016 sampai sekarang beliau mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Saya termasuk salah seorang yang beruntung karena menjadi murid Pater Iron, dan suatu kebanggaan bagi saya bisa menemani Pater pada malam ini. Dan beliau dosen hebat tentu saja dengan berbagai pengetahuan yang tentu akan memperkaya khazanah kita dalam ekoteologi ini. Mungkin beberapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu Pater menelpon saya sekedar gambaran singkat tentang materi yang akan beliau paparkan pada minggu ini, yaitu tentang Jürgen Moltmann. Tentang Jürgen Moltmann, gagasan dasarnya, semoga ini sesuai dengan yang Pater sampaikan ya, yaitu bahwa manusia itu kerap keliru memahami Allah ya. Allah keliru dipahami oleh manusia. Manusia keliru sehingga kekeliruan memahami Allah itu juga berdampak pada kekeliruan memahami alam ya. Allah dipahami sebagai yang satu, begitu gagasan Jürgen Moltmann, dan itu sebenarnya keliru karena terkesan mendominasi begitu. Jadi dominasinya begitu terasa dalam gagasan Allah yang satu itu. Sedangkan dalam Kristianitas gagasannya adalah Trinitas itu sendiri. Jadi Allah yang sosial sebenarnya, Allah yang relasional. Begitu gagasan Jürgen Moltmann. Dan upaya Pater Iron bersama kita pada malam hari ini adalah redefinisi ciptaan. Bagaimana kita melihat kembali alam ciptaan berdasarkan pandangan Jürgen Moltmann. Saya kira begitu. Dan sekarang 18.35, kepada Pater diberikan kesempatan mungkin 1 jam ya, Pater ya. Jadi atau kurang dari itu tidak masalah, sebijaksananya Pater seperti apa. Nanti untuk Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat ya, nanti saya akan tampung semuanya dan kita akan bahas di sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, kepada Pater secara virtual silakan Pater untuk menyampaikan apa yang terkait dengan Jürgen Moltmann. Terima kasih, Pater. Baik, Saudara Agustinus Tamtama Putra, terima kasih untuk introduksi tentang seminar malam hari ini, ya, dan juga tentang figur teolog besar ya dalam kekristenan, Jürgen Moltmann ini. Nah, sebelum mulai, saya
baiklah memberi sedikit gambaran tentang figur ini. Saya kira dengan segala hormat, saya yakin tidak semua menekuni bidang teologi, menekuni bidang filsafat, sehingga mungkin figur ini, nama ini agak kurang familiar. Atau familiar, tetapi mungkin belum terlalu dalam tentang figur ini. Mungkin baik saya beri introduksi awal bahwa figur yang kita bicarakan, ya, Jürgen Moltmann ini seorang teolog, jelas posisinya. Ketika saya katakan dia teolog atau kita memahami dia seorang teolog, maka Anda tahu teologi itu berarti ilmu tentang Tuhan. Ya, jadi Anda tidak usah bertanya kepada saya bagaimana relasi ekosistem di sini, pasti nggak muncul di ini. Atau bagaimana jaringan terbentuk secara biologis atau Big Bang, ini kita nggak bicara itu. Jadi ketika Anda berharap di seminar ini ada tema di situ, itu nggak muncul berarti. Tetapi yang Anda dapatkan bahwa perspektif dari Jürgen Moltmann melihat bagaimana ciptaan atau ekologi dari perspektif, katakanlah teologi, dari perspektif Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar interrelasi dalam dunia. Jadi itu poin yang pertama, dia seorang teolog, ya. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami bahwa beliau juga adalah seorang teolog Kristen, ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, dalam kekristenan pemahaman tentang Allah seperti sudah diintroduksi oleh Saudara Agustinus Tamtamaputra itu dalam tanda kutip memang misteri. Ya. Artinya saya nggak berpretensi menjelaskan Anda tentang Allah itu siapa dengan terang benderang. Ketika saya menjelaskan dengan terang benderang malam ini, maka Allah menjadi hanya rasionalisasi dari pihak saya. Maka tidak benar Allah seperti itu. Maka saya tidak mengatakan juga akan menjelaskan ke Anda tentang Allah yang sebenarnya dan sesungguhnya. Sehingga Anda bisa bertindak baik kepada alam. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang dilakukan Jürgen Moltmann adalah membuat refleksi dari pengalaman hidupnya, pengalaman hidup Anda juga sebenarnya, kemudian mulai bertanya sebagai orang beriman, kalau ada krisis ekologi seperti ini, iman saya ini bicara enggak? Iman saya ini memberi sesuatu sumbangsih enggak? Iman saya ini mendorong saya untuk melakukan hal yang membantu dunia lebih baik atau tidak? Atau mungkin juga menyadari jangan-jangan iman yang saya anut, ya, itu membuat saya malah bertindak keliru terhadap Allah. Nah, ini yang coba diajak kita renungkan. Jadi tidak berpretensi menjelaskan Allah siapa sebenarnya, tapi mencoba melihat satu titik pandang kemampuan manusia untuk memahami Allah supaya bisa berelasi benar dengan ciptaan. Nah, dalam kaitan dengan itu, dalam Kristianitas, ini poin yang ketiga yang mau saya sampaikan, Allah itu Tritunggal, Trinitas. Ini mungkin beberapa dengan segala hormat agak membingungkan emangnya. Dalam satu Allah ada 3 pribadi. Anda tidak usah bertanya terlalu dalam tentang ini. Kalau Anda berminat sekali untuk memahami misteri yang mengagumkan ini, menyulitkan dan membuat kita minum kopi pun yang pahit tetap lebih terasa pahit lagi, maka Anda diundang di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara seperti ini. Kalau Anda merasa tergelitik dengan pertanyaan ini, maka Anda mungkin harus datanglah ke tempat kami di Rawasari untuk bergelut dengan sungguh tentang apa itu Trinitas sebenarnya. Allah Tritunggal. Tetapi di sini persis menariknya. Allah dalam iman Kristianitas itu 1 sekaligus 3. Nah, ini bagaimana menjelaskan? Nah, Jürgen Moltmann mengatakan dia akan berbicara Allah yang dalam tanda kutip yang 3 itu, yang sosial itu, yang berelasi itu. Titik berangkatnya di situ. Bukan Allah yang 1. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai introduksi awal dari kuliah ini. Kuliah. Seminar ini kebiasaan karena memberi kuliah maka mengatakan kuliah. Mohon maaf Bapak Ibu terkasih. Nah, saya berharap bahan yang saya berikan, paper itu bisa kalaupun belum dibaca semaksimal mungkin nggak apa-apa. Baik, pelan-pelan kita lihat pembahasan kita malam ini. Kalau saya bicara kurang jelas atau terlalu cepat, Anda bisa memberitahu ke moderator supaya meminta saya untuk lebih pelan. Baik,
judul dari pembicaraan kita pada malam hari ini, saya memberi judul relasi kasih Trinitas. Kayak katakan tadi, relasi Allah itu model relasi dalam ekologi, relasi dalam alam. Ini ide utamanya. Anda boleh lupa yang lain-lain nanti, tapi ingatlah konsep ini. Bahwa Jürgen Moltmann mau mengajak kita semua melihat bahwa dalam Kristianitas, Allah yang Trinitas itu, dengan relasi kasihnya, itu model yang sangat sempurna, sangat agung, sangat bagus, akan menjadi kunci yang sangat tepat untuk membangun ekologi hidup bersama yang baik. Maka, dia menawarkan bagaimana kita kembali memahami Allah Trinitas itu supaya bisa berelasi dengan baik terhadap alam. Nah, subjudulnya saya katakan sebuah ekologis reformatif. Nah, ini karangan saya, artinya bukan versi dari Jürgen Moltmann. Tetapi saya setuju dengan salah seorang penulis yang mencoba menginterpretasi pemahaman Jürgen Moltmann dengan ekologis reformatif, artinya sebuah reformasi terhadap cara berpikir, cara memahami tentang Tuhan. Mengapa ini penting sekali dari kacamata orang beriman? Karena siapa Tuhan yang kita imani, atau gambaran seperti apa Allah yang kita imani, itu mempengaruhi cara kita bersikap. Kalau saya mengimani Allah yang menghukum, Allah yang pemarah, Allah yang memberi saya hukuman dengan dosa-dosa saya, maka saya juga akan cenderung begitu dalam hidup saya. Akan marah, akan melihat kesalahan orang, akan menjatuhkan hukuman untuk orang lain. Sebaliknya, kalau saya melihat, memahami Allah adalah kasih, mengampuni, maka dalam hidup, kendati tidak maksimal, ciri ini sangat kelihatan. Jadi sangat penting, khususnya dalam hidup beriman, untuk melihat kembali bagaimana orang beriman memahami Allah dalam imannya. Atau jangan-jangan kita juga nggak memahami juga. Ya, ini jadi soalnya lagi. Artinya agama menjadi rutinitas dari praktek-praktek keagamaan, tidak menyentuh pada intinya, pada Allah itu sendiri. Jadi ada dua hal dari judul ini dan pemaparan dalam materi hari ini mau disampaikan. Yang pertama, relasi ekologi, relasi dengan alam, ciptaan itu mencontoh atau meneladani relasi kasih dalam Trinitas, Allah sendiri. Yang kedua, ada upaya untuk mengubah paradigma, cara pandang kita terhadap Allah yang kita iman. Supaya atau agar tindakan kita kepada alam itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan lewat iman yang kita anut. Ya. Dalam kaitan dengan Jürgen Moltmann, dia katakan sebagai orang beriman Kristiani. Nah, sekali lagi saya katakan ada gambar di sini bahwa dalam Trinitas, dalam Kristianitas maksud saya Allah itu dipahami dalam Trinitas, ya. Allah Bapa di sini, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dan ini satu kesatu. Ada relasi kasih di antara mereka. Ya. Ini Anda pegang dulu, Anda tidak usah bertanya mulai sangat terganggu. Semua saya juga terganggu dengan ini, karena sampai saat ini menjadi imam pun misteri ini tetap tidak terpecahkan. Ya. Tapi baiklah kita melihat bagaimana relasi kasih di antara mereka supaya membantu kita bersikap terhadap alam di sekitar kita. Baik. Nah, dalam introduksi di paper yang saya berikan, saya menyampaikan ada 3 poin atau 4 poin tepatnya. Yang pertama tentang teologi salib, ya. Jadi figur Jürgen Moltmann ini sangat terkenal dengan teologi pengharapannya. Jadi ketika dia menulis sebuah karya tentang teologi pengharapan, itu membuat dirinya dikenal dalam kancah perpolitikan para pemikir, para teolog katakanlah. Jadi dia menulis buku yang sangat bagus itu teologi pengharapan dan juga tentang Allah yang tersalib, teologi salib. Jadi ia memberikan sebuah ulasan dari perspektif imannya bagaimana penderitaan, kesulitan itu mampu dijalani oleh manusia ketika manusia memiliki pengharapan ini. Dan
pengharapan itu dikatakan dalam iman Kristiani itu berakar pada kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kebangkitan itu tidak bisa dilepas dari peristiwa salib. Jadi ada salib, kematian, dan kebangkitan. Itu jantung dari iman Kristiani. Jadi Moltmann dikenal dengan teologi pengharapan ini. Bagaimana salib Yesus yang wafat, meninggal, kemudian bangkit. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan. Lalu salib mau mengatakan apa? Menjadi orang Kristen itu berarti menderita, harus sabar saja, tidak boleh memberontak, ketidakadilan dibiarkan saja, ketika krisis ekologi diam saja, tidak usah melakukan tindakan-tindakan melawan ketidakadilan. Apakah seperti itu? Atau bahasa Jawa nerimo begitu saja? Ternyata tidak. Moltmann menunjukkan bahwa salib dalam iman Kristiani, khususnya dalam teologinya, adalah bukti paling jelas kasih Allah yang paling agung. Jadi ini menarik. Dalam perspektif Kristianitas, perspektif Moltmann, salib bukan penderitaan yang sia-sia sebenarnya. Salib adalah bukti paling agung bagaimana kasih itu diberikan cuma-cuma atau gratis dari Allah. Ini Anda lihat ya. Kemudian pemahaman tentang Allah atau teologi pengharapan, teologi salib dengan kasih, kebangkitan pengharapan ini ternyata mempengaruhi juga pemahaman teologi, katakanlah ekologi dari Moltmann. Jadi sekali lagi teologi dan ilmu-ilmu lainnya pada umumnya adalah refleksi terhadap situasi yang ada. Jadi sangat kontekstual. Teologi juga demikian. Maka ketika ada krisis ekologi, Moltmann juga merefleksikan dari perspektif iman tentu saja. Apa yang keliru di sini? Apa yang salah di sini? Kenapa terjadi krisis ekologi? Dari perspektif sains dan teknologi kita punya jawaban di sana. Ya. Tetapi dalam perspektif iman, dia memberi sumbangsi. Ada hal yang krusial di sini. Kenapa terjadi kerusakan alam? Atau kenapa kita bahasanya saya di sini ya dalam slide yang berikutnya, pertanyaan puncaknya di sini. Kenapa satu dari berbagai alasan ya, kenapa kita gagap dan tidak berdaya di tengah-tengah krisis ekologi, dalam perspektif orang beriman akan bertanya seperti ini, atau akan digugat oleh Moltmann seperti ini. Kenapa kita gagal? Kenapa kita tidak mampu mengatasi ekologi, krisis ekologi? Dia katakan karena kita gagal mengimani Allah dalam pemahaman yang benar dan tepat. Ini soalnya. Apa yang dia maksudkan dengan pemahaman yang benar dan tepat? Apa yang gagal? Dia katakan ketika kita memahami, saya mengambil salah satu contoh, Allah sebagai Raja, King of the Kings, Raja yang mendominasi, Raja yang menguasai. Dan itu mempengaruhi cara kita juga berrelasi dengan alam yang mendominasi, menjadi Raja bagi yang lain. Nah ini salah satu contoh, ini soalnya. Problem utamanya dalam perspektif teologi Moltmann. Oleh karena itu, Moltmann menunjukkan bahwa pemahaman Allah menjadi krusial. Maka dia mengembangkan teologi ekologinya dengan lebih dahulu, kalau Anda lihat di paper saya ini, yang saya berikan, ulasan tentang Trinitasnya menjadi dominan di sana. Kenapa? Karena di sini jantungnya. Ketika kita memahami siapa itu Trinitas, tentu saja tidak secara penuh, tetapi bisa membantu kita untuk memahami pemahaman yang benar tentang Allah dan relasi dengan alam ini. Nah, dalam riwayat hidup ya, saya jelaskan di sini bahwa sekali lagi semua ilmu dan khususnya teologi, filsafat ya, itu datang dari pengalaman hidup seseorang atau pengalaman atau kenyataan di sekitar kita, sangat kontekstual. Moltmann juga demikian. Kenapa dia bicara tentang salib, penderitaan? Kenapa dia bicara tentang pengharapan? Karena dalam riwayat hidupnya ia menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua.
ia pernah dipenjara, saya tidak ingin membaca, Anda bisa membaca sendiri. Ya. Hanya poin yang penting bahwa dia mengalami pengalaman perang yang membuat dia mulai bertanya tentang Allah. Dia melihat ada penderitaan akibat perang. Dia lihat juga bagaimana orang-orang penuh pengharapan untuk bertahan dalam situasi perang, dalam situasi penderitaan. Dan ini yang memotivasi pemikiran teologisnya. Jadi dalam riwayat hidup saya ingin menekankan dua hal ini. Bagaimana refleksi Moltmann yang dalam itu, yang utuh itu, yang penuh itu, ya kendati ada kritiknya tentu saja, itu tidak lain tidak bukan datang dari pengalaman eksistensinya sendiri, eksistensialnya sendiri, pengalaman keberimannya. Saya kira di sini penting ya, ketika orang yang beriman dalam tradisi agama apapun maksud saya, ketika dia bergulat dalam imannya dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, maka imannya menjadi lebih dalam. Dia tidak terjebak dalam, saya katakan, rutinitas keagamaannya. Mohon maaf. Setiap minggu ke gereja, saya tidak mengatakan Anda jangan ke gereja, bukan. Atau setiap minggu, setiap Jumat ke masjid, atau setiap ini. Dan begitu banyak rutinitas keagamaan yang dibuat. Dan yang diabaikan adalah dia memahami tentang Allah. Jadi orang sering kali dalam hidup sehari-hari kita lihat ya, orang sibuk dengan begitu banyak rutinitas keagamaan. Dan orang lupa bertanya, siapa Allah yang dia imani sebenarnya. Saya kira Jürgen Moltmann mengajak kita untuk bertanya ini. Inti dari iman kita masing-masing, apapun agamanya. Anda bertanya kembali, siapa Allah yang Anda imani? Ini bukan masalah agama A, agama B, agama C lebih baik, agama D lebih buruk, bukan soal itu. Pemuka agamanya mana lebih ganteng, mana kurang ganteng, bukan persoalan itu. Artis mana lebih banyak di agama A, di agama B, bukan soal itu, apalagi. Tapi pertanyaan dalam iman adalah Allah yang Anda imani, itu siapa? Itu yang akan membantu menuntun Anda untuk bersikap dalam hidup. Seperti saya contohkan tadi. Kalau Anda melihat Allah sebagai raja, panglima perang, Anda akan berperang. Kalau Anda melihat Allah sebagai pembawa damai, kasih, Anda juga akan membawa damai. Jadi konsep tentang Allah ini mesti dijernihkan. Jangan terjebak sekali lagi dengan rutinitas ideologi keagamaan. Nah, ini seringkali membuat kita terjebak. Nah, itu poin dari riwayat hidup yang saya sampaikan. Nah, konsep Allah dalam pemahaman Moltmann, kita akan lihat. Nah, dalam bukunya, ya, God in Creation, ya, Allah dalam ciptaan, ya, saya ada bukunya di saya, hardbooknya saya pinjam di perpustakaan STF, ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin menemukan buku-buku yang mengagumkan ini, Anda memang diundang ke Rawasari kali untuk belajar extension course atau S1 di sini. Nah, dalam God in Creation, pada awal-awal tulisannya, bukunya ini, Moltmann mengatakan bahwa dalam Kristianitas, Allah dipahami satu dan tiga. Satu Allah dan tiga pribadi. Nah, dalam berteologi, dalam memahami Allah seperti apa, orang memilih, menurut dia. Boleh saja orang memilih atau teolog memilih dari perspektif satu, atau mengambil titik awal dari tiga Trinitas ini. Nah, Moltmann mengatakan dia cenderung mengambil dari tiga Trinitas ini mengarah kepada yang satu. Jika ada teolog lain mengambil yang satu, yang menjadi prioritas, nggak jadi soal. Atau kita sebut monoteisme. Tetapi pemikiran Moltmann berangkat dari Trinitas ini, ketiganya ini, yang mengarah pada kesatuan. Itu titik berangkatnya. Jadi Allah dalam Kristianitas yang mau dia tunjukkan, yang akan punya dampak pada ekologi, dia katakan Allah kita itu Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu satu relasi, keterikatan. Dan relasi yang menyatukan ketiganya dikatakan di sini adalah kasih. Saya kira ini menjadi pengetahuan yang umum, ya, Anda tahu. Antara Bapa dan Putra, Putra dan Roh Kudus itu relasi kasih yang terbentuk di antara mereka. Ia memakai istilah perikoretik, ya.
istilah dari Yahudi yang menunjukkan bagaimana pribadi yang satu ya tinggal di dalam pribadi yang lain. Jadi Allah, Anda dalam bahasa saya ini, para teolog tentu saja tidak setuju. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang belajar khusus teologi ya. Tapi teologi dan filsafat itu butuh imajinasi. Ya. Dia tidak bisa hanya berdasarkan data. Betul, dunia kita berdasarkan data. Oke. Tetapi begitu keringnya dunia yang berdasarkan data tanpa imajinasi. Ya. Dan teologi dan filsafat punya ruang di situ. Nah, relasi kasih antara atau perikoretik antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Anda bayangkan, berimajinasi seperti ini, bahwa diri Allah ada dalam Putra, dan Putra ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam Allah, dan juga sebaliknya, di situ mereka bermain. Apa artinya ada di dalam? Ya, artinya bahwa ada sebuah relasi kasih yang penuh sedari awal di antara mereka, tidak bisa dilepaskan. Itu hakikatnya Allah Trinitas. Dan dalam kitab suci, ya, Kristiani tentu saja, ya, Moltmann mengatakan bahwa relasi kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini begitu kuat, begitu tampak. Ya. Salah satu ciri dari relasi kasih atau perikoretik ini dalam pemahaman Moltmann adalah bagaimana doktrinnya tentang Allah atau ajarannya tentang Allah itu tidak lagi satu Allah tunggal, ya, seperti dalam bahasa filosofis monad, satu saja yang tertutup, atau Anda membayangkan seperti atom yang kecil, yang satu aja nggak bisa berbagi lagi, unsur yang paling kecil, atau kalau Anda pencinta kosmologi dan ilmu sains, Anda kenal istilah partikel Tuhan, ya, satu partikel yang tidak bisa kita pecahkan, dan itu satu-satunya. Moltmann mengatakan dalam tradisi iman Kristiani, konsep satu itu ada, tetapi yang paling penting adalah relasi kasih ketiganya. Maka Allah dalam iman Kristiani tidak satu dalam pengertian monad atau atom yang satu yang tertutup, tetapi Allah Kristiani adalah Allah Trinitas yang berelasi satu sama lain. Nah, kalau dia Allah yang Trinitas, Allah Trinitas sosial, saya katakan di sini Allah yang berciri sosial, doktrin sosial Trinitas, maka pemikiran tentang Allah dalam Kristianitas itu mencakup yang kita namakan relasi di antara mereka. Ada komunio, ada komunitas di sana satu sama lain. Nah, dalam salib misalnya, ya, Moltmann menunjukkan bahwa peristiwa salib itu bukan peristiwa Yesus saja yang disalibkan, tapi Allah Trinitas ada di sana. Bagaimana digambarkan? Secara sederhana, saya bisa menggambarkan seperti ini, ya. Anda bisa mengelaborasi dengan karya Moltmann. Dia katakan bahwa ketika Yesus disalib, ya, Yesus menderita secara fisik, ya, tetapi Allah itu juga menderita. Karena anak yang dia kasih itu, kita mengatakan empati Allah, ikut menderita karena Allah yang dia kasih, anak yang dia kasih itu menderita. Allah mengabaikan Yesus Kristus dalam tanda kutip untuk menderita, tapi dia juga menderita sebenarnya. Dan roh Allah pun yang menemani Yesus dalam hidupnya juga menderita sebenarnya. Karena kebaikan tertinggi, anak dari kebaikan itu menjadi mengalami penderitaan di salib itu. Jadi dalam salib ini menarik, ya, ini dia mengatakan salib itu bukan hanya figur Yesus sebenarnya yang menderita. Dalam salib atau pada salib ada komunitas yang menderita. Komunitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Trinitas ini. Semua relasi ketiganya ini sama-sama menderita akibat peristiwa salib ini. Nah, ingatlah kata ini, relasi kasih perikoretik dalam Allah Trinitas internal di antara mereka dan komunitas yang terbentuk. Nah, konsep ini diambil dari Moltmann dan ia jadikan sebagai dasar dari memahami ciptaan. Ya. Sangat banyak saya ulas di sini untuk memberi gambaran, tapi poinnya sederhana. Bahwa yang pertama, ciptaan pada awal mula itu adalah atau dimotivasi oleh kasih, atau tindakan penciptaan itu dimotivasi oleh kasih, semata-mata karena kasih.
Allah mengasihi. Jadi relasi kasih yang kita lihat pada poin yang sebelumnya antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini dalam bahasa Moltmann diperluas ya ke ciptaan. Jadi bukan kasih yang lain, bukan kasih yang baru atau bukan kasih yang berbeda, kasih yang sama dalam Trinitas itu yang meluas atau menjadikan ciptaan sebagai objek dari kasih. Jadi ciptaan kita semua ini, alam dan manusia itu tidak lain tidak bukan adalah perluasan dari kasih Trinitas itu sendiri. Nah, ini menarik. Nanti kita akan lihat bagaimana bagaimana Allah Trinitas mengasihi atau menciptakan ciptaan karena kasih itu sebenarnya membantu. Kalau kita memahami ini, idealnya dalam relasi kita juga relasi yang kasih kita bangun antara satu sama lain. Kenapa? Karena motivasi awal tindakan penciptaan alam semuanya karena kasih. Baik ciptaan alam maupun manusia. Anda bisa melihat dalam paper yang saya berikan ini. Nanti kalau ada hal yang lain bisa ditanyakan. Yang menarik bahwa dalam kasih atau tindakan penciptaan ini, Moltmann menekankan sekali lagi kasih yang membentuk ciptaan itu kasih yang meluas dari kasih Tritunggal ya. Jadi bukan kasih yang lain. Jadi ciptaan juga dilihat sebagai dalam kacamata atau pemahaman Moltmann itu sebagai, saya katakan di sini dia katakan yang lain ya. Tapi yang lain ini ya, the others ini bahasanya itu bukan yang lain berarti berbeda dengan Trinitas. Tapi yang lain dalam pengertian kasih yang meluas dari Allah itu sendiri atau Trinitas itu sendiri. Ciptaan di halaman 5 saya katakan ada di antara Allah dan ketiadaan. Kita tahu ketiadaan adalah awal mula dari ciptaan. Ciptaan tidak dilahirkan oleh Allah ya. Tidak dalam dirinya sendiri ilahi, tapi dia berbeda dari Allah. Maka dia dikatakan yang lain. Dia tetap ciptaan. Kendati kasih Allah yang membuat dia atau manusia dan ciptaan itu ada. Tapi dia tetap ciptaan. Dia bukan Allah, bagian dari Allah Trinitas. Ciptaan yang lain ini atau ciptaan merupakan ekspresi dari Allah, ini menarik. Allah yang membatasi dirinya. Ini konsep yang sangat indah, nanti kita lihat lagi. Jadi ciptaan selain wujud kasih, selain membuat yang lain dari Trinitas, tapi juga pada titik yang sama, Allah yang Maha Kuasa, ini bagi orang yang beriman, dalam tanda kutip sedikit konservatif, akan sangat terganggu. Ketika dikatakan bahwa Allah itu juga membatasi dirinya. Kemahakuasaan Allah sendiri bukan dibatasi ya, tapi Allah sendiri membatasi dirinya agar terbuka kepada ciptaan. Nah, ini menarik. Kenapa konsep ini muncul dalam teologi Moltmann? Untuk menjelaskan nanti kenapa penderitaan, kesulitan yang dialami manusia itu juga dirasakan oleh Allah sendiri. Dialami oleh Allah sendiri. Salib itu menunjukkan Allah terlibat dengan penderitaan, dengan kesulitan. Bukan Allah meninggalkan manusia. Karena sekali lagi salib adalah wujud kasih yang paling tinggi, paling agung. Nah, ciri yang kedua dari konsep ciptaan pertama, motivasi kasih, tindakan penciptaan. Yang kedua bahwa Allah peduli. Ya. Jadi setelah Allah menciptakan secara sederhana, poin kedua bahwa Allah selalu peduli pada ciptaan. Kepedulian Allah pada ciptaan sebenarnya dalam eksplorasi teologisnya Moltmann, ya saya tidak bicara tidak menulis cukup banyak karena akan melelahkan Anda, itu bicara juga dari perspektif Trinitas, Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saya memilih dengan sengaja Roh Kudus karena jarang dibicarakan figur ini. Ya. Kita sudah sering mengenal Yesus Kristus atau Allah. Ya. Tapi Allah peduli kepada manusia, kepada ciptaan, alam dan manusia, itu lewat Roh Kudus yang saya bicarakan di sini. Sekali lagi, kita lihat sistematikanya. Pertama, Allah menciptakan motivasinya karena kasih. Kemudian, setelah penciptaan awal mula itu, Allah tidak menutup tangannya, kemudian pergi meninggalkan kita. Tapi Allah peduli dalam kehidupan kita. Dan itu berlangsung lewat Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, pada malam hari ini saya ingin bicara bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya. Secara sederhana, ya, saya mau katakan dalam tulisan di paper yang saya berikan bahwa
Moltmann dari perspektif teologi mengatakan bahwa kehidupan ya itu bisa berjalan, bisa berkembang hanya karena ada roh di dalamnya. Ya. Kalau saudara alergi, mohon maaf, tidak nyaman dengan kata Roh Kudus, kita bisa mengatakan secara sederhana bahwa ada energi di sana, ada jiwa dalam materi-materi yang ada. Ya. Jadi di situ hampir sama pemahaman. Jadi kehidupan itu tidak hanya bicara materi. Ya. Kehidupan yang sebenarnya itu datang dari roh. Ya. Saya kira hampir semua agama menunjukkan hal yang sama. Ada ruah di sana. Ada roh yang membuat kita hidup, bukan hanya materi. Jadi pengejaran materi adalah membuat kita tidak hidup sebenarnya. Hedonisme dan praktik-praktik pencarian, konsumerisme, itu praktik-praktik membuat kita sebenarnya sudah, dalam tanda kutip, sudah mati. Kita melupakan roh itu sendiri. Dan dalam paper yang saya berikan ini, Anda boleh membacanya, ya, itu secara sederhana mau mengatakan bagi Moltmann dan teologi Kristiani, ya, Roh Kudus itu dikatakan spiritus vivificans, ya, roh yang menghidupkan. Kalau Anda pernah mendengar kisah tentang Pentakosta misalnya, bagaimana orang dihidupkan kembali ketika mendapat roh. Bahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Allah terlibat peduli dengan manusia, pada halaman 8 saya katakan, Moltmann, seorang teolog, bahkan mengatakan bahwa roh kehidupan, Roh Kudus ini, itu dilihat pula sebagai penggerak evolusi. Jadi evolusi yang terjadi dalam perspektif, lagi-lagi, kita bicara dalam perspektif teologi ya, itu terjadi karena roh kehidupan bekerja di sana, roh Allah sendiri. Sebagai pencipta relasi intim, roh ini membuat Roh Kudus itu dikatakan adalah prinsip kreativitas pada semua level materi dan kehidupan. Saya kutip di halaman 8. Roh Kudus menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Dan di dalam kemungkinan-kemungkinan, maksud saya, dalam kemungkinan-kemungkinan baru ini, mengantisipasi desain baru dan blueprint untuk material dan organisme hidup. Dalam pengertian ini, Roh Kudus adalah prinsip evolusi. Jadi, Moltmann meyakini bahwa proses evolusi yang sedang terjadi pada alam itu adalah karya Roh Kudus pula. Ya. Anda ingat bahwa pemikiran seperti ini, kendati tidak sama 100%, itu dekat dengan pemikir seperti Hegel, ya, yang bicara tentang roh. Kalau Anda dekat dengan filsafat, Anda atau teologi, Anda tahu figur ini. Ya. Jadi ada roh yang bekerja, ya, dalam materialisme ini, dunia, yang menuntun dunia. Itu secara sederhana yang mau saya katakan pada poin kedua. Anda bisa membaca dan bertanya dalam diskusi nanti. Poin yang ketiga, Allah yang menciptakan dunia ciptaan karena kasih Tritunggal, ya. Relasi Tritunggal. Allah tidak hanya menciptakan, dia peduli menemani ciptaan lewat Roh Kudus, lewat Yesus Kristus juga, ya. Saya tidak bicarakan di sini. Nah, Allah itu pula, Allah Tritunggal itu dikatakan itu Allah yang terbuka pada ciptaan. Ada satu istilah yang dia pakai, Shekinah. Shekinah ini diambil dari tradisi Yahudi yang mengatakan bagaimana kisah, kalau Anda ingat kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Allah Shekinah berempati dengan bangsa terpilih. Maka konsep Shekinah ini diambil oleh Moltmann dan mengatakan bahwa Allah terbuka pada ciptaan, secara khusus ciptaan yang terluka. Ciptaan yang dipinggirkan dalam hidupnya. Ini menarik, ya. Jadi Allah tidak jauh sebenarnya dari kehidupan kita dalam pemikiran Moltmann. Allah malah memberikan dirinya terbuka pada ciptaannya. Ketika Allah terbuka pada ciptaannya, dia Shekinah, artinya dia terlibat dengan persoalan manusia, maka apa yang terjadi? Moltmann mengatakan Allah menjadi pribadi dalam tanda kutip yang siap terluka juga. Keterbukaan Allah pada ciptaan membuat ciptaan bisa dalam tanda kutip memengaruhi Allah. Apa maksudnya dalam tanda kutip memengaruhi Allah? Artinya penderitaan manusia itu juga penderitaan Allah. Sukacita manusia itu juga sukacita Allah. Nah, ini yang menjadi menarik. Ada kesatuan di sana. Allah merasakan, berempati sungguh dengan situasi ciptaannya.
eskatologis ciptaan, apa yang mau dikatakan? Yang mau saya katakan bahwa seringkali dalam tradisi iman atau keagamaan kita memahami bahwa keselamatan itu keselamatan manusia, ya kan? Manusia selamat, bangkit. Sebagaimana dalam iman Kristiani misalnya Yesus Kristus yang bangkit. Tetapi Moltmann mengatakan bahwa eskatologis ciptaan itu tidak hanya privilegenya manusia, dia katakan. Semua ciptaan ditakdirkan, baik alam maupun manusia, untuk selamat. Jadi keselamatan untuk semua, bukan hanya untuk manusia. Nah, ini berarti hemat saya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa praktek-praktek mengkhianati alam, berelasi yang tidak tepat dengan alam, itu menunjukkan kita tidak memahami eskatologis ciptaan ini. Kita merasa, sekali lagi, konsepnya kita merasa ciptaan keselamatan hanya untuk saya sendiri, untuk manusia. Jadi kita melihat bagaimana konsep ciptaan, ya. Tadi kita lihat poin yang slide sebelumnya, konsep Allah Trinitas yang kasih. Allah Trinitas kasih tadi menciptakan ciptaan, ya, dan menemani ciptaan, ya. Motivasi kasih Allah adalah kasih, membuat ciptaan. Kemudian Allah menemani, Allah peduli, Allah terbuka, saya kira bahkan sampai akhirnya Allah menyelamatkan ciptaan. Jadi ini menarik, ya. Konsep trinitas ciptaan itu bahwa sedari awal dalam perjalanan sampai pada akhirnya ciptaan itu seutuhnya dalam relasi kasih dengan Allah sendiri. Dalam konsep tadi yang saya katakan Allah terbuka, apa yang menjadi penderitaan manusia itu penderitaan Allah juga. Jadi ketika krisis ekologi yang dialami oleh situasi kita, refleksi Moltmann, itu sebenarnya krisis juga dalam aspek iman kita sebenarnya. Jadi kalau sederhananya, kalau orang masih ke gereja dengan tenang, ya, sambil membuang sampah sembarangan, ya, atau membuat praktek-praktek yang tidak ekologis, itu dipertanyakan sebenarnya. Ini apa sebenarnya iman yang mau kita rayakan dengan nyanyian begitu merdu, dengan azan yang begitu teguh berkumandang, dengan doa-doa di kelenteng, di tempat-tempat di pura misalnya. Apa yang mau kita harapkan? Ketika semua rutinitas agama seperti itu membuat kita mengabaikan alam yang kita tempati ini. Nah, ini dipertanyakan oleh Moltmann. Jadi ada ketimpangan di sini. Nah, Moltmann mengajak dalam perspektif Kristiani bagaimana ciptaan datang dari kasih Allah Trinitas yang adalah sosial tadi. Allah Trinitas ini menemani, peduli dan terbuka, dan juga menyelamatkan ciptaan itu. Nah, ini konsepnya. Lalu bagaimana? Sekarang lebih sederhana, setelah kita melihat poin-poin teologisnya. Apa sebenarnya? Ini mungkin kalau Anda merasa lebih nyaman, langsung loncat ke halaman 13 juga boleh. Itu lebih keluar dari situasi kemelut perbincangan teologis tadi. Jadi tadi kita sudah lihat aspek trinitasnya, relasinya, bagaimana ciptaan itu yang kedua datang dari relasi kasih Tritunggal, relasi kasih Tritunggal itu menemani, peduli, terbuka, dan mengarah pada keselamatan. Nah, dalam konsep ini, potret besar tentang Trinitas secara sederhana tadi, kita ambil dan kita terapkan dalam teologis. Bagaimana konsep ekologinya Moltmann. Nah, Moltmann mengatakan begini, ada dua hal dari pemikiran yang sudah kita jelaskan tadi, ya, relasi kasih Trinitas dan bagaimana ciptaan datang dari relasi kasih itu. Ada dua hal yang perlu dikatakan perlu adanya sebuah reformasi dalam pemikiran kita atau dalam iman kita atau cara beriman kita tepatnya agar kita bisa berelasi dengan tepat terhadap alamnya. Jadi sangat sederhana saya katakan bahwa apa yang kita pahami itu akan tampak, kendati tidak otomatis ya, akan tampak dalam tindakan kita. Apa yang kita yakini itu tampak dalam tindakan kita. Jadi kalau kita meyakini sekali lagi, saya katakan tadi, bahwa Allah itu adalah penghukum, pemarah, tindakan yang kita ambil, hidup kita pun cenderung seperti itu. Kalau Allah kita melihat sebagai kasih, mengampun, dia akan cenderung hidup juga seperti itu. Jadi sangat penting memahami Allah siapa yang Anda imani. Ya. Saya tidak bertanya tentang agama apa Anda.
ya, atau doa seperti apa yang Anda lakukan, tapi mungkin jantung dari iman itu apa, siapa Allah yang Anda imani. Itu yang menentukan hidup kita. Nah, dengan berangkat dari Allah Trinitas, ajaran Trinitas sosialnya itu, konsep Allah yang relasional tadi, maka Moltmann menunjukkan bahwa bagaimana bisa pemikirannya bisa memberikan sumbangsi untuk krisis ekologi saat ini. Dia katakan perlu reformasi dalam pemahaman kita. Yang pertama, dia katakan hal yang pertama yang perlu diakui atau kita mesti merubah cara berpikir, pemahaman, sikap kita juga bahwa ciptaan berharga dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena ciptaan kita tahu, kita lihat tadi bahwa datang dari, diciptakan dari kasih Allah, kasih yang adalah kasih Trinitas itu sendiri. Jadi begitu berharganya ciptaan itu. Dia datang dari kasih Allah Trinitas itu sendiri, cermin dari kasih, perluasan dari kasih Allah Trinitas. Oleh karena itu, karena ciptaan berharga dalam dirinya sendiri, dalam pengertian Allah menciptakannya, maka dikatakan di sini manusia kita mesti mereduksi cara berpikir bahwa kita paling unggul di dunia ini. Ini penting. Mereduksi bahwa kita lebih dan menjadi sentral dari makhluk lain. Mereduksi bahwa ciptaan atau alam itu berguna dan tidak berguna. Cara berpikir manusia modern kan. Apakah alam itu berguna atau tidak berguna? Kalau berguna berarti dia menguntungkan dan bisa dimanfaatkan. Kalau tidak berguna ya kita buang, dihancurkan. Utilitarianisme ini yang mengganggu dalam berelasi kita dengan dengan alam. Sehingga poin yang pertama perlu direformasi, katakanlah sebuah cara berpikir bahwa alam pada dirinya sendiri itu berharga. Kenapa? Karena Allah menciptakan dari kasihnya sendiri. Allah menemani dan Allah keselamatan ada di sana. Yang kedua, terkait dengan manusia, kita mesti mengingat kembali menurut Moltmann, ya Anda sudah sering mendengar ini, bahwa manusia sebagai citra Allah, imago Dei di sana. Nah, kalau sebagai citra Allah, sebagai imago Dei, maka Dei-nya ini atau Allah ini yang dimaksudkan, Deus ini, itu bukan Deus yang tunggal, yang monad, yang satu, yang berkuasa, yang mendominasi, tapi Deus yang kita imani adalah Allah Trinitas, relasi kasih. Maka kita diajak untuk membangun seperti itu. Dalam relasi dan tanggung jawab terhadap alam di sekitar kita. Kemudian poin yang ketiga, partisipasi dalam proses penciptaan yang kontinu. Jadi kita lihat tadi bahwa setelah Allah menciptakan pada awal mula, Allah menemani dengan peduli dan terbuka kepada alam. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Moltmann mengatakan kita juga mesti berpartisipasi dalam proses penciptaan yang terus-menerus. Jadi penciptaan tidak hanya terjadi pada awal mula, penciptaan juga terjadi dalam proses kita merawat alam ciptaan. Bagaimana sikap kita terhadap alam. Kemudian Moltmann mengatakan bahwa hidup saat ini atau present ini tentu saja tidak sempurna, ya. Kita tahu itu dalam iman. Maka dia mengatakan ada kesempurnaan dalam pengharapannya. Pengharapan itu mendorong orang untuk berubah, untuk bertindak. Ya, ada kata yang bagus yang saya kira mesti saya bacakan ya tentang pengharapan. Ini poin yang penting. Dia katakan pengharapan itu pengharapan yang memberikan kasih kekuatan untuk bertindak. Jadi pengharapan itu yang membuat kasih Allah itu bertindak atau kasih manusia bertindak. Berharap untuk lebih baik. Pengharapan yang memengaruhi tindakan meliputi 3 poin, ya. Kurang lebih Moltmann dalam pembacaan saya menunjukkan seperti itu. Yang pertama, pengharapan itu mengungkapkan bahwa saat ini, present ini, itu kehilangan dayanya. Penting, tapi dayanya, potensinya belum maksimal. Atau dia kehilangan, dia belum sempurna.
Yang kedua, pengharapan mendorong seorang pribadi, mendorong manusia untuk bertindak dan membuat present yang belum sempurna ini atau kehilangan potensinya ini menjadi lebih seperti seharusnya, dia katakan should be, ya, atau lebih baik. Dan ketiga, dia katakan pengharapan memberikan sebuah kepastian, sureness, bahwa saat ini atau present pada suatu hari nanti akan menjadi apa yang seharusnya, yang lebih baik itu. Itu kekuatan dari pengharapan. Maka dalam pengharapan itulah Moltmann mengatakan kita selalu punya ruang didorong untuk melakukan tindakan yang baik terhadap alam. Supaya dia berubah should be sebagaimana adanya. Pada awal sesuai dengan kasih yang awal mula motivasi dan juga bentuk ekspresi perluasan dari kasih Allah sendiri terhadap ciptaan itu. Nah, ini yang saya kira hal-hal yang bisa saya bagikan untuk rekan-rekan semua terkait dengan pemikiran Jürgen Moltmann. Ya, semoga bisa membantu sedikit memberi gambaran dari figur besar ini, teolog yang besar berkebangsaan Jerman ini. Saya serahkan kembali kepada Agustinus Tamtamaputra. Terima kasih banyak, Pak Tariron. Terima kasih kembali. Bapak Ibu, kita berikan reaction mungkin dengan tepuk tangan seperti yang saya lakukan ya terhadap pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Ter. Terima kasih banyak Pak Ter, luar biasa sekali. Ini pemikiran yang sangat mendalam bagi saya secara pribadi dan memang kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh ya Bapak Ibu, apalagi tentang teologi seperti yang Pak Ter katakan, lebih banyak menggunakan imajinasi dan kita mungkin sangat kurang menemukan solusi-solusi praktis terkait dengan bagaimana merawat lingkungan, bagaimana menerapkan iman secara konkret di tindakan nyatanya dalam lingkungan itu seperti apa. Tetapi kita bisa mengubah persepsi kita atau mungkin mengubah anggapan kita yang keliru seperti yang tadi Pak Ted katakan. Karena apa? Karena bisa jadi anggapan kita tentang Allah yang keliru itu justru itulah yang membuat pandangan kita terhadap alam menjadi juga keliru atau bias bahkan. Karena cara pandang kita itu berpengaruh pada sikap kita. Terima kasih Pak Ter, luar biasa sekali. Itu sangat mantap untuk inspirasi kita di malam ini. Dan di sini Pak Ter dalam waktu ya kurang lebih setengah jam ya kita coba mengelaborasi lebih dalam lagi. Sudah masuk di tempat saya di sini di chat ya. Saya membacakan saja dari chat. Kalau nanti kita cukup waktunya untuk di luar chat ini silakan Bapak Ibu bertanya. Tapi saya mengutamakan yang di chat terlebih dahulu dan saya bacakan di sini ya Pak. Dari Pak Riawan Chandra dulu. Dr. Riawan Chandra. Romo, mohon pencerahan. Simbol salib terbentuk dari dua batang kayu yang awalnya dipotong dari pohon hidup yang tentu mematikan kayu-kayu itu dari kehidupan di alam. Benarkah dari hal ini saja sudah mengganggu kehidupan di alam yang dilakukan oleh tentara Romawi sebelum menyalibkan Tuhan Yesus? Pesan ekologis dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sepertinya juga tidak terlalu jelas terlihat. Mengapa demikian? Begitu pertanyaannya, Pak Ter. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Riawan Chandra. Konsep salib ya yang ada dalam iman Kristianitas kita ya datang dari kayu yang dipotong katakanlah seperti itu ya. Nah ini juga menarik ya. Saya tidak mengelaborasi dalam teks saya karena sedikit agak rumit di sini ya. Tapi Moltmann menunjukkan, kalau Anda membaca teks ini juga ada sedikit saya menyinggung, bahwa manusia dan alam itu memiliki kasih yang sama dari Allah, tetapi mereka berbeda. Artinya ada sebuah nilai lebih dari manusia.
Nah, nilai lebihnya seperti apa? Karena manusia itu kita ingat dalam kitab Kejadian, dia imago Dei. Kayu bukan imago Dei. Tanaman bukan imago Dei. Nah, ini memang ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan ini akan menjadi hierarki, sebagaimana dengan segala hormat pemikir seperti Thomas Aquinas. Ya. Itu sangat kuat dengan hierarki, dengan mendudukan manusia menjadi sangat tinggi. Apakah seperti itu dalam pemikiran Moltmann? Kesan saya tidak. Moltmann menunjukkan bahwa kasih Allah itu untuk semua, tetapi manusia berbeda dengan ciptaan karena dia punya tanggung jawab lebih. Dari mana datangnya tanggung jawab lebih itu? Dari ketika Tuhan mengatakan kami, ya, bukan saya loh ya, kami menciptakan manusia. Dalam kitab Kejadian, ya. Itu sudah merujuk pada 2 atau 3 orang, atau dalam iman kita 3 pribadi. Jadi Allah menciptakan manusia itu Trinitas itu sendiri. Nah, ketika dikatakan kayu digunakan untuk manusia, ya, khususnya untuk penyalipan itu atau sekarang salib itu disembah, ya itu kan saya membahasakan bagaimana alam dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Begitu kan, kurang lebih kita membahasakan saat ini seperti itu. Bagaimana kalau alam digunakan untuk hidup manusia, kegunaannya bagi manusia? Moltmann akan menjawab sejauh penggunaan, ya, alam bagi manusia dalam takaran, ya, yang tetap menjunjung katakanlah relasi yang harmonis antara manusia dan alam, itu masih bisa dibenarkan. Jadi maksud saya, kalau pemanfaatan alam, ya, tidak merusak sistem hidup bersama, Moltmann akan mengatakan alam bisa digunakan untuk manusia. Tetapi kalau alam digunakan secara eksploitatif, ya, hanya demi kenyamanan hidup manusia, merusak alam begitu besar, nah ini yang tidak menunjukkan relasi kasih. Jadi ada takaran di sana. Kalau saya menggeser sedikit dalam sains dan teknologi, ini kita terkait dengan teknologi. Sebelum teknologi revolusi Prancis, revolusi Inggris terjadi, mesin uap kita temukan, ya kita katakan ada revolusi 1.0, 2.0 sampai 5.0 sebelum teknologi ini berkembang, relasi kita dengan alam dan tanda kutip itu persis yang dipikirkan Moltmann, maksud saya. Berelasi yang harmonis dengan alam. Tetapi ketika teknologi kita kembangkan, relasi kita dengan alam cenderung eksploitatif. Nah, ini menjadi soal. Jadi kalau membayangkan pertanyaan tadi yang saya tangkap bahwa secara lebih luas saya kembangkan, kalau salib artinya alam digunakan untuk penyalipan Yesus untuk manusia, jika penggunaan untuk manusia lebih karena eksploitasi besar-besaran demi kenyamanan manusia tanpa menghargai alam, itu clear. Itu salah. Tetapi kalau penggunaan alam, pemanfaatan alam untuk hidup manusia, ada harmonisasi di sana. Kita makan minum kan, makan daging ayam, ada makan daging-daging yang lain juga sayur-sayuran dari alam, ya. Nah, harmonisasi seperti itu, relasi seperti itu, penggunaan seperti itu yang dimaksudkan. Ada penghargaan satu sama lain bisa. Itu poin yang bisa saya berikan, ya. Kalau mungkin ada hal yang saya abaikan, silakan. Saya hanya memperluas pemikiran tadi. Jadi dalam arti tertentu saya tidak bisa mengatakan bahwa salib pertama kali di Roma itu menjadi awal mula krisis ekologis, tidak juga, ya. Karena waktu itu tidak terlalu banyak persoalan tentang ekologi, ya. Orang masih berelasi dengan alam begitu, dalam tanda kutip masih mesra di sana. Saat ini relasi dengan alam, benci-benci, enggak juga rindu-rindu muncul. Benci dan membuat kita merusak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Saya kira jelas ya, Dr. Riawan, bahwa Pater sudah menyampaikan tentang salib tadi itu. Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Kons Danggur. Pater, saya bacakan di sini. Pengharapan seperti apa? Ini pengharapan di bagian terakhir tadi, ya, Pater. Pengharapan seperti apa yang dikembangkan oleh Moltmann sehingga mempengaruhi
penentuan kebijakan di dalam relasi manusia dengan alam yang selama ini tidak harmonis dan berdampak pada kerusakan lingkungan atau alam yang signifikan. Begitu pertanyaannya, Pak Tan. Baik, pengharapan seperti apa yang ditawarkan Moltmann? Nah, sekali lagi pengharapan, tema tentang pengharapan dalam pemikiran teologi Moltmann, saya katakan tadi dalam riwayat hidupnya, itu berangkat dari pengalaman eksistensial. Keterlibatan dia di Perang Dunia Kedua, penderitaan yang dia alami ketika dia melihat banyak orang yang menderita akibat perang, itu mengganggu dia. Tetapi dalam situasi perang, dalam situasi penderitaan itu, dia juga melihat orang-orang yang, sedikit bahasanya saya, masih bisa tersenyum, gitu. Masih tegar dalam hidup mereka. Mereka tidak meratapi penderitaan mereka, tetapi orang-orang itu mengalami penderitaan, tapi dia masih berdiri dengan kokoh dan menatap ke depan, gitu. Tidak menunduk dan jatuh. Pertanyaannya, kenapa seperti itu dalam situasi perang itu? Di situ dia bergulat dengan pengharapan. Jadi saya mau mengatakan awal mula pengharapan itu mau mengatakan dalam situasi penderitaan, dalam situasi ketidakadilan dalam hidup, ya, dalam situasi yang kita alami seakan-akan hidup ini lebih banyak penderitaan daripada sukacita, Moltmann mengatakan pengharapan itu penting. Karena pengharapan mendorong kita untuk tidak terjerembab dalam penderitaan, dalam ketidakadilan, dalam kesulitan hidup. Pengharapan mendorong kita untuk bergerak, untuk berubah dari situasi ini. Nah, dalam kaitan itu pemahaman dia tentang pengharapan. Dan pengharapan ini dalam, sekali lagi dia seorang teolog, berangkat dari salib itu, ya, kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu bagi Moltmann itu gambaran atau dasar dari pengharapan itu, bahwa salib, kebangkitan Yesus, mengalahkan penderitaan yang paling dalam, dengan kematian, maut. Nah, dalam pemahaman itu dia katakan ketika bicara tentang ekologi, pengharapan seperti apa yang mau kita bawa. Nah, Moltmann mengatakan bahwa kita lihat tadi bahwa ciptaan itu ada atau merupakan perluasan dari kasih Allah Trinitas itu sendiri. Dan Allah yang mengasihi ciptaan itu tidak langsung setelah menciptakan, dia mencuci tangannya dan meninggalkan. Kita lihat Allah itu peduli. Allah terbuka kepada ciptaan, artinya dia mau menderita dengan ciptaannya. Dia mengalami penderitaan itu. Dan bahkan Allah sudah menentukan keselamatan tidak hanya untuk manusia. Nah, pengharapan membuat kita hidup saat ini dalam krisis ekologis, ya, krisis ekologi yang kita alami dengan sebuah cara pandang seperti itu, bahwa Allah merancang ciptaan untuk keselamatan dari awal. Jadi ketika krisis seperti ini, kita tidak boleh diam, tidak boleh terjerembab dengan keluh kesah, tapi kita didorong untuk melakukan tindakan tertentu. Relasi yang bertanggung jawab dengan alam. Ini yang dimaksudkan. Pengharapan mendorong kita untuk melihat saat ini, situasi saat ini, dan kita mesti berbuat sesuatu. Itu orang yang berharap. Itu dalam pemikiran Moltmann. Pengharapan membuat kita melihat situasi konkret, ada krisis ekologi, terus kita membuat sesuatu, bertindak. Nah, ini bentuk pengharapan. Sampai pada nanti keselamatan yang, atau kesempurnaan alam yang sempurna itu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa Moltmann mengandaikan tidak ada krisis ekologi dengan pemahaman Allah yang Trinitas ini, bukan, tidak sampai jauh seperti itu. Tetapi yang mau saya katakan bagaimana pengharapan dalam situasi saat ini, dalam krisis ekologi, sumbangsi Moltmann mengajak kita untuk melihat dalam situasi krisis ini kita jangan sampai diam. Kita mesti berbuat sesuatu untuk mengubah situasi saat ini lebih baik. Boleh secara pribadi, tetapi bagus kalau bersama, karena kita komunio. Ini pengharapan seperti ini, pengharapan yang mendorong pada tindakan untuk kesempurnaan pada, bahasnya dia, pada hari nanti. Pengharapan seperti itu. Semoga bisa menjawab, ya. Kalau belum, boleh Krengkons bisa menanggapi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ter. Apakah sudah jelas, Pak Kons? Saya kira intinya didapat, ya. Terima kasih, Pak Ter.
penjelasannya. Dalam konteks pengharapan ini, itu sebenarnya kalau saya baca, karena saya juga mendalami kearifan lokal masyarakat tradisional, kayaknya hampir sama pemikiran Pullman dengan masyarakat Baduy, di mana masyarakat Baduy itu menempatkan penghargaan ciptaan alam itu tertinggi, walaupun dianggap mereka bukan beragama. Nah, pertanyaan lanjutannya, ya ini juga dalam sempat diskusi kami dengan pernah di Banten, saya pernah ditanyakan, Pak Kons, justru pelaku-pelaku perusakan dunia, hampir 3/4-nya itu orang Kristen. Di mana orang Kristen lambangnya itu salib. Itu artinya sejak awal memang sudah ditakdirkan bahwa orang Kristen itu perusak. Wah, saya nggak bisa jawab itu, Peter. Itu pertama. Cuma kira-kira relasinya seperti apa itu, Peter? Mengenai konsep tradisional masyarakat adat umumnya yang saya sebut, mereka paham betul tradisi sitonik. Ya, tradisi sitonik, tradisi yang tertua dan ada penuntun dalam hubungan itu. Kalau saya dengar tadi menangkap penjelasan dari Pater mengenai teolog besar ini, tidak beda jauh dengan orang-orang tradisi-tradisi orang Papua yang mereka menghadapi itu. Bagaimana pendapat Pater? Terima kasih. Langsung saja Pater, silakan Pater. Singkat Pater. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Bahwa ada kemiripan pemahaman dari figur Moltmann, ya, bisa jadi ya. Tapi terus terang saya tidak mendalami Baduy tradisinya dan beberapa tradisi lokal. Tapi kalau melihat kemiripan, mungkin ada, ya, mungkin ada. Tetapi saya masih yakin ada perbedaan. Perbedaannya terletak di mana? Ya, terletak pada pemahaman tentang alam itu. Kenapa dia dihargai? Bisa jadi, mohon maaf kalau saya keliru, bisa jadi dalam tradisi agama lokal itu seperti tradisi kita menyebut animisme. Ya. Ada jiwa di sana. Nah, jiwa itu apa kita nggak tahu. Masing-masing jiwa dalam perspektif Baduy dan perspektif di Papua itu bisa jadi berbeda, tergantung konteks tempatnya di sana. Tetapi dalam tradisi Kristiani, khususnya Moltmann, dia mengatakan tradisi tentang relasi kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu berbeda. Ini bukan bicara anima yang dalam tanda kutip jiwa yang kita nggak bisa mendefinisikan apa itu sehingga orang menghargai. Apakah jiwa nenek moyang di sana ada? Mohon maaf. Adakah jiwa leluhur yang apa? Kalau kita memahami seperti itu misalnya, maka dia menjadi tertutup kan jiwa itu. Dia tidak berelasi. Jadi penghargaan terhadap alam dengan dalam tanda kutip anima dengan penghargaan begitu luhur itu lebih karena ada jiwa di sana, jiwa yang dia hormati. Tetapi dalam iman Kristiani kita tidak melihat ada jiwa di sana dalam alam. Dalam alam itu kita melihat relasi kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini yang menarik menurut saya. Dia lebih dalam di sana. Bukan satu jiwa, tapi relasi. Pada awalnya sudah relasi iman kita, begitu bahasanya. Jadi penghargaan kita kepada alam, penghormatan kita kepada alam, karena relasi kasih itu adalah iman kita antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Relasi Kristiani. Itu poin yang pertama. Ya. Jadi saya bisa membedakan seperti itu. Semoga nanti bisa ditanya lebih lanjut kalau belum memuaskan. Yang kedua, tentang salib. Apakah salib itu menjadi determinasi bahwa orang Kristen itu harus menderita? Moltmann atau para teolog modern malah tidak setuju. Dulu kan kalau kitab suci kan ada ya, kitab suci Kristen itu katakan bahwa salib dalam pemikiran orang Yunani dikatakan ya, para pemikir filsuf katakanlah orang-orang yang dengan kecerdasan intelektualnya itu melihat sebagai kebodohan ya kan. Tetapi dalam tradisi iman itu berkat, rahmat, atau kebijaksanaan. Nah, apa yang mau saya katakan? Salib memang kalau dilihat dari orang-orang yang, dan mohon maaf dengan segala hormat rekan-rekan yang tidak beriman pada Yesus Kristus,
atau mereka beriman tapi tidak sungguh-sungguh, tidak mendalami maksud saya, akan melihat salib memang penderitaan di sana. Tetapi para teolog modern, pemikir-pemikir modern, orang beriman sungguh, justru sebaliknya. Salib Yesus Kristus itu adalah bentuk ekspresi yang paling agung, yang paling tinggi dari kasih. Jadi kasih itu dalam arti tertentu punya ruang Anda terluka, gitu loh. Anda menderita. Orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, bahasa sederhananya ya, kalau kita mengasihi sungguh-sungguh orang di sekitar kita, kan kita cenderung ingin dia yang terbaik, begitu bahasa sederhananya kan. Kita ingin dia semua apa yang baik untuk dirinya. Kita mau misalnya malam ini saya mau makan daging ayam sebenarnya, tapi karena orang yang saya kasihi misalnya sukanya daging apa? Daging kelinci, ya saya ingin membuat dia bahagia, saya ikut aja dia. Dan tanda kutip saya berkorban sebenarnya kan. Jadi kasih itu yang membuat kita berkorban. Salib itu menunjukkan kasih yang paling agung. Jadi bukan kita mengagungkan penderitaan. Jadi sekali lagi ini seringkali, mohon maaf, seringkali kita salah memahami bahwa jadi orang Kristen berarti menderita terus, ya. Tidak pernah sukacita. Tidak pernah ada kebangkitan, salib terus hidup kita ini, ya kan? Sehingga kita nggak selalu lihat ketemu orang Kristen ke gereja selalu serius mukanya seperti Romo bilangnya. Enggak semua ya sih. Jadi orang Kristen tuh harus serius, jadi kelihatan sedih, susah, nggak boleh senyum, nggak boleh tertawa, apalagi jingkrak nyanyi. Itu berarti gereja sebelah katanya. Bukan itu poinnya. Tapi salib, sekali lagi sederhana saya mau katakan, hanya orang yang mencintai kita sungguh-sungguh itu orang yang mau menderita. Kita sering mengatakan, temukanlah sahabat sejati, temukanlah orang yang sangat mencintai Anda ketika dalam kesulitan. Karena dalam situasi-situasi itu Anda bisa tahu siapa kawan, siapa bukan kawan. Anda bisa tahu siapa yang mencintai Anda, siapa yang sebenarnya tidak mencintai Anda. Siapa yang ada berjalan bersama Anda dengan sungguh, dengan keikhlasannya, siapa yang berjalan dengan Anda dengan ada mau-maunya. Pada situasi-situasi seperti itu, salib menunjukkan itu. Kasih Allah maksud saya, yang mau atau rela terluka, yang mau menderita, supaya orang yang beriman padanya selamat. Itu maksud saya sangat indah katanya. Kasih yang memberi, kasih yang tulus, kasih yang mulia. Terima kasih. Ini lama-lama jadi khotbah. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Saya kira jelas ya, Pak Ons. Dan bagaimana kasih itu mengalir dari Allah untuk kita manusia, untuk alam semesta juga dalam pandangan Kristiani. Ini masih ada 3 penanya, Pater, di chat. Dan penanya berikut ini dia menanyakan 3 pertanyaan, tetapi saya setelah melihatnya cukup ambil satu aja pertanyaan yang penting dari Pak Nabi Repit ini, Pak atau Ibu saya kurang tahu, Nabi Repit. Dan pertanyaannya yang nomor 1 yang saya ambil ya, karena yang nomor 2, nomor 3 ini praktis setelah saya baca ya jawabannya adalah iya. Nanti nomor 1 ini saya bacakan dan Pater mohon jawab. Dalam pemikiran Jürgen Moltmann, bagaimana menjelaskan relasi kasih Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sangat intim berbanding terbalik dengan realitas keberimanan umatnya. Jadi enggak balance gitu, Pater. Tidak sinkron. Yang mempraktekkan gaya hidup konsumtif dan hedonis yang berdampak pada eksploitasi alam yang tak terbendung. Seperti itu, Pater. Pertanyaannya. Silakan, Pater. Baik, pertanyaan yang bagus. Sekali lagi kita kembali pada pertanyaan sentral dari seminar atau cerita kita, sharing kita pada malam ini. Seorang teolog, seorang yang beriman, ketika berhadapan dengan krisis ekologis, dia tidak mencari dalam kacamata ekosistem, ya, kerusakan lingkungan, ada molekul, dia nggak nyari di situ. Tapi dia akan mencari kenapa? Kenapa orang beriman, seperti Pak Kons katakan tadi, kenapa orang beriman ini yang sering merusak alam? Kenapa orang Kristen, kalau dituduhan itu benar, ya, kendati tidak semua tentu saja. Kenapa orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus itu sering melakukan kerusakan, eksploitasi alam? Mohon maaf, pebisnis, korporasi-korporasi besar yang dimiliki para orang yang mengakui Yesus Kristus. Kenapa merusak alam dengan tenangnya?
dengan tambang, dengan begitu banyak. Kenapa bisa begitu? Itu pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang menggelitik kita kan. Persis pertanyaan tadi. Kenapa bisa tidak sinkron? Moltmann akan menjawab karena pemahaman tentang Allahnya yang salah. Mohon maaf, yang keliru. Atau bukan salah atau keliru, tapi kurang tepat gitu. Allah yang kita imani seringkali dikatakan adalah monoteisme, satu. Allah yang berkuasa, Allah yang mengagumkan. Anda dengarkan dalam lagu-lagu, doa-doa yang begitu kusyuk. Allah yang mengagumkan, Allah yang raja, semua berkuasa, semua. Nggak ada, semuanya Allah. Sampai pada titik Allah mau mengapain juga suka-suka Allah. Sehingga ada lagu suka-sukamu Allah, suka-sukamu Tuhan. Kan? Ada juga kita dengar lagu rohani seperti itu. Maksud saya ini agak berlebihan pemahaman seperti ini. Moltmann mengajak kita untuk melihat Allah yang dalam tanda kutip Trinitas. Sangat khas iman kita. Iman Kristen. Bahwa ada relasi kasih antara ketiganya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah menciptakan ciptaan karena kasih. Allah peduli kepada ciptaan. Allah malah dikatakan Allah terbuka untuk menderita ketika manusia menderita. Dan malah Allah merancang sejak awal keselamatan untuk semua ciptaan. Nah, kalau kita memahami dengan cara seperti ini, pada slide saya yang sebelumnya itu, Allah adalah kasih, bagaimana ciptaan itu dibentuk, diciptakan sejak awal mula karena kasih, bahwa Allah peduli dan terbuka, mencintai dan mengasihi ciptaannya, bahwa Allah merancang sampai pada keselamatan seluruh ciptaan, kita nggak akan memperlakukan alam dengan sesuka-suka kita. Kenapa kita memperlakukan sesuka-suka kita eksploitasi? Karena tadi saya katakan, kita sudah diintroduksi atau diindoktrinasi lebih tepat tentang Allah yang berkuasa, Allah yang mengagumkan, Allah yang maharaja, Allah yang begitu mengagumkan. Sehingga itu yang kita ambil. Saya juga sebagai citra Allah ya raja, tuan, berkuasa. Poin yang lain juga yang mau saya katakan, ada tema tentang Allah yang terbuka ini sangat menyentuh, maksud saya dalam pemikiran Moltmann. Allah yang begini kan, Allah ini maha kuasa, maha agung. Tetapi Allah yang kita imani dalam tradisi Kristiani itu Allah yang terbuka dirinya, mau merasakan penderitaan yang kita alami. Ini, maksud saya ini Allah di mana Anda sulit dilihat dalam tradisi yang lain. Ya kan? Nah ini menarik maksud saya. Allah yang Trinitas, Allah yang terbuka kepada ciptaan, yang berempati dengan ciptaan. Sehingga kalau kita tahu, memahami bahwa Allah berempati dengan ciptaan, ketika kita merusak alam, kita merusak sebenarnya. Kita tidak berempati dengan alam. Kita mengingkari iman kita sendiri. Anda boleh berdoa begitu teguh di gereja, berdoa devosi, semua kegiatan gereja Anda lakukan, tapi Anda tidak membangun relasi dengan alam secara tepat. Moltmann mengatakan Anda keliru memahami siapa yang Anda doakan. Enggak tahu Anda memahami siapa yang Anda doakan sebenarnya. Mengingat pastor paroki Anda kah? Mengingat rekan pastor paroki kah? Mengingat siapa sebenarnya? Karena Allah yang Anda doakan tidak seperti Anda lakukan. Doa Anda menjadi membumbung naik entah kemana. Dengan begitu kata-kata yang begitu mengagumkan, menyentuh, dan menyedihkan. Tetapi Allah yang kita imani menginginkan sangat sederhana. Bangunlah, berempatilah dengan alam di sekitar. Karena Allah berempati dengan alam. Allah menciptakan karena kasih. Rawatlah dengan kesungguhan iman kita. Begitu. Jadi Terima kasih, Pater. Jadi konsep tentang Allah yang keliru itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Wah, ini ada chat dari Suster Teresio, Pater. Terima kasih, Pater Iron. Semakin memahami Trinitas. Hebat, Suster. Jadi, luar biasa. Dan, Pater, waktu masih 10 menit. Ada 2 pertanyaan, Pater. Ini dari chat. Dan dari Aryadi dengan Suster, dengan Ami SGM. Apakah kongregasi ya ini, susternya? Pertanyaannya saya rangkum saja ya, Pater. Dari 2 orang ini. Yang pertama, apakah menjaga keutuhan ciptaan itu bisa banyak manifestasinya, seperti menjadi vegetarian, tidak ikut merusak lingkungan, dan itu sesuai dengan yang ada dalam kitab suci. Lalu dari kitab suci juga ini, kan
manusia itu diberikan kuasa untuk menggunakan atau berkuasa atas alam semesta, begitu kan? Nah, apakah kata menggunakan itu dipandang sebagai pemberian diri dalam ciptaan? Dalam arti setiap ciptaan membawa dalam dirinya jejak-jejak Kristus yang memberi diri agar yang lain hidup. Jadi maknanya positif sekali dalam hal ini. Silakan Pak Ter. Baik, terima kasih untuk dua pertanyaan. Yang pertama, manifestasi pemeliharaan atau peduli terhadap alam, misalnya vegetarian, misalnya itu dicontohkan tadi. Baik, Moltmann akan memberikan, dalam pemahaman saya, akan memberikan jawaban seperti ini. Tindakan-tindakan praktis yang Anda lakukan, ya, entah vegetarian, entah menanam pohon, itu diharapkan bentuk dari Anda mengungkapkan relasi kasih Anda dengan Tuhan. Itu poinnya. Jadi ada bedanya ketika orang menanam pohon karena udah gundul, udah tanam aja lah begitu. Dengan orang yang menanam dengan katakanlah mengungkapkan kasihnya gitu ya. Saya membayangkan seperti ini, saya membayangkan seperti ketika membaca Moltmann itu ya. Ketika Anda menanam pohon atau melakukan tindakan-tindakan yang mendukung alam, itu Anda seakan-akan berbicara dengan pohon itu. Ya. Kamu bertumbuh baiklah, ya, gitu ya. Kayak orang gila dalam tanda kutip. Ya. Jadi tidak sekedar tumbuhan, tapi seperti Anda. Atau kalau Anda punya peliharaan ya, entah anjing, entah apapun, kan akan beda. Kita bisa melihat orang yang merawat binatang peliharaan dengan kasih atau tidak. Ya. Biasanya kalau ada orang yang memelihara dengan kasih, dia akan ajak bicara. Kita kan kadang-kadang kita bingung kan, ini orang ngapain ngajak binatang ngomong. Jadi mau saya katakan begini, tindakan vegetarian, tindakan menanam pohon, Anda tidak beriman pada Yesus Kristus pun Anda bisa buat. Tenang-tenang aja. Tetapi yang membedakan bagaimana motivasi atau dorongan yang membuat Anda menanam itu tidak hanya sekedar, maksud saya, tidak hanya sekedar membuat tanah yang kering menjadi hijau. Tetapi lebih dari itu ketika Anda menanam sesuatu, melakukan tindakan-tindakan yang hargai atau menghormati alam, Anda menyadari dengan sungguh dengan iman Anda sedang mengungkapkan kasih kepada yang jauh lebih agung. Jadi kita tidak hanya menanam, tapi kita juga merawat. Jadi bedanya di situ. Tindakan apapun silakan Anda pilih. Vegetarian, menanam pohon, melakukan apapun silakan Anda milih yang sesuai dengan konteks Anda. Tetapi yang diinginkan oleh Moltmann, tindakan itu datang dari pemahaman Anda bahwa Allah menciptakan pohon yang saya tanami dan saya ingin membalas kasih Tuhan dengan menanam pohon itu. Jadi ada unsur di situ, ada relasi. Anda merawat penciptaan Allah yang dari dulu karena kasih dengan penanaman itu. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, tentang berkuasa, ya, menggunakan alam. Nah, mungkin pertanyaan ini mungkin ya muncul dengan adanya sebuah artikel pada awal-awal seminar yang sempat dibicarakan dari Lynn White ya, yang dalam tanda kutip mengatakan dari mana akarnya eksploitasi alam ini. Dia katakan dari teks kitab suci orang Kristen. Mungkin Pak Danggur juga rekan-rekannya mungkin juga mengambil di situ ya. Dari kitab Kejadian yang dikatakan bahwa Tuhan mengatakan Anda menguasai dalam tanda kutip alam itu. Nah, ada banyak perdebatan di sana ya dengan tuduhan Lynn White dan kemudian berkembang hingga saat ini. Tetapi para kaum biblis ya, mereka yang membaca kitab suci, ahli dalam kitab suci minimal sejauh saya ikuti, itu punya satu kesepakatan bahwa teks ketika Allah mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa manusia menguasai, menggunakan alam itu bukan berdiri sendiri ya. Jadi teks itu bukan berdiri sendiri bahwa Allah meminta kita untuk menguasai ya. Tapi teks itu ada dalam konteks penciptaan dari awal yang Allah katakan baik adanya. Ini mesti kita ingat. Jadi kata itu ada dalam konteks bahwa Allah menciptakan baik adanya.
Maka ketika Allah mengatakan kita untuk menggunakan atau berkuasa, lihatlah dalam konteks supaya baik adanya. Jadi bertanggung jawab sebenarnya, bukan mengeksploitasi. Ini salah pemahaman. Kalau Anda melepas dari konteks teks itu, Anda melepas dari konteks penciptaan awal yang semuanya baik adanya, Anda jatuh pada dominasi. Akan merusak Allah, eksploitasi. Tetapi kalau Anda membaca pesan dari kitab Kejadian itu, bahwa Allah meminta untuk menguasai atau menggunakan alam dalam konteks penciptaan awal baik adanya, maka Anda tahu bahwa pesannya adalah kita merawat. Berkuasa dalam pengertian bertanggung jawab untuk merawat, bukan untuk menghancurkan. Sekali lagi, cara membaca kitab Kejadian yang menghancurkan, mengeksploitasi, ini cara membaca, saya membahasakan dalam bahasa saya, pasca pemikiran modern, pasca Descartes, pasca Francis Bacon, pasca Renaissance. Jadi 1917 ke atas dibaca dengan cara seperti itu. Untuk membenarkan, sekali lagi, untuk membenarkan tindakan manusia mengeksploitasi alam secara besar-besar. Jadi kitab suci persis terjadi saat ini. Kitab suci dalam hidup sehari-hari, dalam konteks hidup bersama, teknologi, dalam politik juga, alih-alih digunakan untuk kebaikan, tetapi seringkali terjadi dimanipulasi, digunakan, dipolitisir untuk membenarkan tindakan manusia yang nyata-nyata salah. Ini yang terjadi. Ini persoalan kita. Dan jadi Lynn White sudah menunjukkan itu. Jadi kalau diterjemahkan, diinterpretasi, kitab Kejadian untuk berkuasa, menguasai, merusak, itu salah memahami. Itu cara pemahaman dari manusia modern. Tetapi yang dimaksudkan dalam kitab Kejadian, Allah minta berkuasa menggunakan dalam konteks Allah menciptakan alam ciptaan baik adanya. Atau dalam bahasa Moltmann dalam relasi kasih. Sehingga dalam ciptaan tadi dikatakan kita menemukan jejak Tuhan ya. Moltmann malah tidak mengatakan jejak di sana. Moltmann mengatakan dengan sangat bahwa dalam alam itu kita melihat Tuhan sendiri, enggak jejak. Tuhan ada di situ. Dalam arti tertentu ya. Tidak jejak dalam pengertian samar-samar, tapi dalam pohon itu ya Tuhan ada di situ. Itu seperti Santo Fransiskus Assisi, mau saya katakan. Ya. Dalam slide terakhir saya tampilkan. Itu secara melihat bagaimana alam sebagai saudara dan saudari, bagian dari dia. Seperti itulah cara pemahaman. Bukan hanya jejak, tapi benar-benar relasi kasih Allah itu ada di situ. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ter. Masih ada 2 menit dan ini ada satu pertanyaan, maka demi alasan kemanusiaan, mungkin Pak Ter berkenan untuk menjawab pertanyaan terakhir ini. Dengan alasan kemanusiaan juga saya bersedia untuk menjawab. Iya, Pak Ter. Dari Yani Cardono. Ini pertanyaannya menarik, Pak Ter. Apakah konsep tentang Allah yang keliru tadi itu dari Jürgen Moltmann itu sebagai krisis terhadap paradigma agama? Jadi agama itu keliru begitu dalam memahami Allahnya, mungkin seperti itu. Jadi religious crisis of paradigm, begitu katanya. Silakan, Pak Ter. Baik, mungkin baik saya jernihkan ya, mungkin supaya tidak keliru. Dalam Kristianitas, Allah itu 1 dan 3 ya. Allah Trinitas itu Allah yang 1 dan 3. Nah, dalam memahami Allah, Moltmann mengatakan bahwa Anda bisa memilih atau Anda bisa menentukan titik berangkat Anda dari mana. Titik berangkat dari Allah yang 1 monoteisme atau Allah yang khas dalam Kristianitas yang Trinitas ini. Nah, dalam tradisi iman keagamaan itu indoktrinasi tentang Tuhan itu seringkali itu sangat menekankan unity ini, kesatuan ini. Allah yang 1, Allah yang berkuasa, Allah yang tunggal gitu loh. Sisi trinitasnya ini diabaikan. Nah, ini yang menurut Moltmann, pemahaman Allah yang 1 tidak salah, tidak keliru. Tetapi cara memahami ini membuat orang berlaku seperti pribadi yang 1 itu, berkuasa mendominasi. Tapi kalau Allah dimaknai, dicermati, dilihat, dihayati sebagai trinitas, maka dampaknya akan membuat pada relasi kasih dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah agama salah? Saya tidak bisa mengatakan agama salah. Ya. Tetapi dalam agama, pengajaran tentang Allah itu akan memberi penekanan pada poin-poin tertentu. Ya. Tergantung konteksnya di mana. Ya kan?
Jadi sekarang kita tinggal memilih, kita mencoba memahami tentang Allah. Ya kan? Agama mengajarkan, kalau agama misalnya Kekristenan terlalu menekankan yang satu, Moltmann mengatakan kita akan terjebak menjadi orang yang berkuasa nanti, memonopoli. Tetapi kalau kita berangkat dari Trinitas sebagai relasi, yang menciptakan ciptaan juga Trinitas, maka kita akan lebih menghormati, menghargai. Jadi tidak keliru, tidak salah, tetapi penekanannya pada dari mana kita melihat dalam krisis ekologis, bagaimana kita menjawab konsep tentang Allah yang bisa menjawab krisis ini. Dan Moltmann melihat lebih pada konsep Allah yang Trinitas, relasi kasih ini yang bisa menjawab situasi ekologis ini. Begitu mungkin saya bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Wah, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Pater Riron, dan di sini juga di chat banyak ucapan terima kasih, Pater, dari para peserta. Sangat mencerahkan dan sangat inspiratif dari Pater Riron. Terima kasih banyak, luar biasa. Dan bagi saya secara pribadi pun juga sangat mencerahkan ya apa yang Pater sampaikan, bahwa Roh Kudus itu bekerja dan alam semesta itu juga aliran cinta kasih Allah. Jadi seperti Santo Fransiskus Assisi, Laudato Si juga spiritnya sepertinya sama, dan luar biasa, Pater. Terima kasih banyak, Pater, untuk malam ini. Terima kasih kembali. Pater Wahyu, terima kasih semuanya. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu pada sesi-sesi berikutnya lagi. Terima kasih.